kesempatan kali ini, Sniper Alphard akan berbagi informasi mengenai perburuan singa yang cukup kontroversial dikarenakan banyak dari para pecinta hewan yang mengecam aksi perburuan ini. Sebelumnya, Anda perlu tahu bahwa tidak semua perburuan singa itu melanggar hukum, dikarenakan ada beberapa negara yang memberikan trofi khusus untuk perburuan singa ini. Salah satunya adalah negara Afrika. Jadi, para pemburu harus membayar. Sebagai informasi tambahan, singa dikenal sangat ditakuti dan menjadi predator tingkat 1 di padang savana Afrika, sehingga tidak ada predator lain yang berani mengusiknya, kecuali predator tingkat 1 di dunia, yaitu manusia. Para pemburu yang akan menembak singa harus mempunyai keberanian, dan perburuan ini juga sangat meningkatkan adrenalin, dikarenakan pemburu harus berhadapan jarak dekat dengan singa ini. Saat berburu, pemilihan target ditentukan oleh pendamping profesional, yang biasanya sudah bekerja sama dengan biro khusus perburuan di Afrika. Target singa yang diperoleh adalah singa jantan yang tua, dan di kisaran umur sekitar 10 tahun lebih. Jika singa itu masih muda di bawah 5 tahun, tidak diperbolehkan untuk ditembak karena masih dalam masa produksi dan menjaga wilayah teritorialnya. Untuk harga tropis, ekor singa tua adalah sekitar 300 juta, sedangkan untuk singa yang masih muda, di atas 6 tahun sekitar 500 juta. Para pemandu dan pemburu profesional yang memberikan ciri-ciri target singa jantan yang masih muda dengan tubuh besar, kekar dengan surai hitam dan tebal. Ciri lain adalah bagian telinga yang sudah pecah-pecah. Bagian kulit dari muka hingga badan sudah banyak luka goresan dan cakaran, baik dari perkelahian sesama singa maupun dengan predator lainnya. Perburuan raja singa terbesar dari Afrika ini tentunya harus mempunyai peralatan yang cukup, di mana senjata adalah alat yang utama. Senjata yang digunakan harus memiliki standar kaliber besar, dikarenakan singa merupakan hewan yang tidak mudah untuk ditumbangkan. Minimal dalam satu tur wisata ada 3 hingga 5 orang yang membawa senapan kaliber besar, untuk antisipasi jika tembakan pertama dilakukan tetapi singa masih bisa lari, apalagi sampai menyerang para pemburu. Intinya, jika penembak pertama tidak langsung membunuh singa, maka para penembak lain segera menembaknya lagi. Karena sangat berbahaya jika singa mengetahui pemburu dan masih dalam keadaan terluka serta marah, kemudian menyerang tanpa adanya pemburu lain yang membawa senapan, maka tinggal tunggu giliran saja untuk diterkam. Perburuan singa di Afrika sekarang lebih sering menggunakan umpan daging yang diikatkan di pohon, dan pemburu bersembunyi di gubuk buatan untuk menyanggong dan menunggu kedatangan singa. Biasanya untuk jarak tembak minimal 50 meter hingga 80 meter. Perburuan tidak boleh lebih dekat, dikarenakan apabila singa yang ditembak tidak langsung mati dan melihat adanya manusia di dekatnya, maka dia akan merasa terancam dan menyerang. Bayangkan saja jika jarak tembak antara penembak dan singa hanya 10 meter, dan singa tidak langsung mati ketika ditembak, maka sudah bisa dipastikan pemburu langsung menjadi sasaran kemarahan singa tersebut. Pada salah satu perburuan, di mana pemburu sedang menunggu target singa muda yang datang, maka pemburu segera menyiapkan dan membidik target dengan memilih titik vital singa jantan tersebut, yaitu bagian jantung. Tetapi bagaimanapun juga, singa merupakan hewan yang mempunyai nyawa, maka pemburu harus menembaknya lagi jika tembakan pertama tidak langsung menumbangkan predator besar ini. Berbeda dengan berburu buaya, di mana sang pemburu bisa melakukan tembakan hingga 3 kali tanpa harus ada pertolongan dari pemandu atau pemburu profesional yang menemaninya. Berburu singa jantan yang masih muda sangat berbeda, dikarenakan apabila tembakan pertama tidak langsung mati dan menumbangkan target singa jantan terpilih, maka pemandu profesional segera membantu untuk menembak singa yang sudah terkena tembakan tadi, tanpa harus menunggu singa itu lari, bahkan jika mengancam para pemburu dalam tur wisata berburu di Afrika ini. Apabila pemburu bertemu dengan singa yang sudah mengetahui keberadaan Anda dan dia tidak lagi pergi, maka itu adalah kesempatan terbaik untuk membidik target dan memilih titik vital singa jantan besar ini. Pemburu akan sangat mudah menembaknya, dan singa pun bisa langsung tertembak dengan luka yang fatal tentunya. Tetapi walaupun sudah ditembak, pemburu harus tetap ekstra hati-hati jika berhadapan dengan singa, karena singa masih mempunyai tenaga yang cukup kuat untuk berlari menyerang penembak, bahkan hingga menyergap dan menggigit bagian leher penembak. Berbeda ketika para pemburu menembak seekor rusa atau babi hutan, di mana target yang ditembak pada bagian perut biasanya akan lari. Apabila singa jantan besar ini ditembak pada bagian perut, dia akan melompat serta menggulungkan badannya karena naluri hampir sama seperti kucing. Di saat inilah para pemburu segera mengirimkan tembakan lanjutan agar singa yang sudah terluka bisa langsung mati. Sebagian besar pemburu yang sudah profesional, dia akan menembak sekali lagi dan menunggu beberapa saat setelah tembakan terakhir dilakukan. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan singa itu benar-benar mati. Tak terbayangkan jika singa itu masih hidup, tetapi pura-pura mati dan pemburu mendekatinya. Tak hayal pasti pemburu langsung diterkamnya.
Semoga informasi mengenai perburuan raja singa dari Afrika ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen pada channel YouTube Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi menarik seputar hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras.